Akhirnya kalau kita lihat hari ini harga kalau 30 dikali $2, 3 kali 2 itu luar biasa. 12, $120. Luar biasa. Cuman teman-teman nggak mau ngeh dengan banyak ocehan. Kita lihat banyak prosedur yang baru dari YouTuber-YouTuber. Ada juga yang menginfokan ke saya, hayo teman-teman. Kita ada pengalaman di CTC. Tidak ada orang cerdas dan tidak ada juga orang yang bodoh. Cuman kita cuma mengambil peluang yang ada di sekitar kita. Kebetulan HP kita bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan cuan. Yang tolong slowkan TV. Peluang-peluang yang ada di kiri kanan kita bisa mendapatkan cuan. Ya, baik itu mata kita melihat janda pirang bisa digombalin. Ya, baik tangan kita bisa mengambil jambu tetangga atau durian tetangga atau mangga tetangga. Baik juga HP kita bisa melihat parboy atau bisa mencari airdrop. Jadi dalam waktu yang sama, peluang ini semuanya adalah di tangan kita. Nah, cuman kita saja yang mengambilnya. Ya. Nah, ada juga peluang-peluang yang super luar biasa. Ya. Seperti kemarin kita dapat di CTC. Kita cuma beri informasi ke teman-teman. Kita bukan cuma memberi mimpi. Kita tidak ada namanya sistem ROI dan segala macam. Kita tidak mengusulkan teman-teman untuk staking. Kita cuma mengusulkan teman-teman tambahlah wallet. Semakin banyak wallet teman-teman, semakin banyak peluangnya. Kalau teman-teman selalu bekerja di perbankan, ataupun memang teman-teman megang proyek, pasti ada teman-teman ada cek cash, ataupun cek yang bisa dicairkan melalui tanggal. Anggap sekarang ini wallet-wallet yang kita daftarkan adalah seperti cek berikut. Nah, nanti dengan modal 2.000, cek itu bisa dicairkan dengan konsistennya berapa harga di pasar. Alhamdulillah kita lihat sekarang harganya $2, berarti $2 1,3. Berarti kalau kita cairkan 100 token kita, itu sudah di lock buat kita. Itu ada $213,10 Ya. Nah, dolar itu kita bisa cairkan. Nah, itu memang di lock 24 jam, polanya kita belum tahu. Dolar sudah di lock dan itulah nilai dolar yang kita akan dapat setelah kita masukkan ke token pocket dan kita jual di market global. Ini tidak ada trik. Kita bukan DAO, teman-teman. Banyak DAO sekarang. Buy Initial J, drop parah. Buy Oracle, parah habis. Buy apa aja. Origin, semua drop. Owner sudah dapat untung dari presale. Di sini tidak ada presale, teman-teman. Jangan dihitung 108. Kita kalau cerita hitung 108, kayaknya kita nggak percaya dengan magic. Kalau kita cerita 108, kita pertikaikan permasalahan, developer punya konsep, buat sendiri. Apa yang ikut? Ya. Kita cuma mengusulkan siapa yang mau ikut. Ya. Sama persis kayak TikTok. Siapa yang mau lonte? Ayo, dapat duit. Kan ibarat gitu. Ini kita bukan lonte sekarang ini. Ayo, siapa yang mau duit? Kita jalankan. Sederhananya begitu. Oke, kita tunggu lagi. Ayo guys. Kita mau lihat guys. 700 kita mulai. Sampai 1.000 lah. Kita skip berapa hari tetap nggak bisa sampai 1.000. Grup yang terbesar yang selalu kita komen itu adalah di grup kebun. Grup kebun kita akan cuci satu persatu. Saya akan kick satu persatu siapa yang gak ikut Zoom dan bertanya yang aneh-aneh, kita akan kick punya. Karena grup itu berbayar awalnya. Teman-teman memberikan donasi. Ya. Teman-teman yang memberikan donasi kita catat namanya. Yang dicatat namanya tidak akan dikit, tapi namanya tidak tercatat. Kalau cuma tinggal nomor aja, komen yang bukan kick. Ya. Kita prioritaskan orang yang bersungguh-sungguh. Begitu juga dengan kemarin kita lihat tidak ada orang yang bijak, tidak ada orang yang bodoh, dan tidak ada orang yang cerdas. Cuma kita mengambil momen dan peluang ini. Ini tergantung dengan doa-doa teman-teman kemarin. Mungkin dijabah sama Allah, kita tidak tahu, inilah peluangnya. Oke, kita mulai lagi 2 menit ya teman-teman. 2 menit lagi kita mulai, dan kita memang berikan ruang. Sebenarnya kalau kita berikan open, terus agak capek juga jawabnya. Nah, nanti kalau kita berikan 2 menit, dengar baik-baik, ada yang dipertanyakan, ada yang tidak dipertanyakan, karena kita sudah menginformasikan. Ya. Nanti jangan kita sudah ngomong, ditanyain lagi. Udah ngomong, ditanyain lagi.
Sebenarnya kita bukan bosan sih. Tetapi kita sudah buatkan video, itu sudah diupdate juga oleh Bang Sultan Cuan, ya, di channel YouTube-nya. Mudah-mudahan teman-teman nengok. Ya, sama persis kayak ada token di pintu. Mana ada token CTCP di pintu? Yang ada USDT, BNB, BTC, Ethereum, dan beberapa token yang ya volume bagus lah. No sayang, jangan dibuat sini, remote sini. Adik. No. Oke. Thank you. Alright. 1 minute kita start. 700 sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita ulang lagi. Semoga teman-teman rekam melalui teman-teman punya gadget sendiri. Karena saya punya ini gak cukup kuota untuk direkam. Alhamdulillah, terima kasih dengan kehadiran teman-teman semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menunggu sampai sekian harinya. Anggap sisa 8 hari ya. Nah, sekarang ini kita udah melakukan airdrop sebanyak 100 hari. Nah, kita sudah melalang buana, memberi infokan kemana-mana, ya, menjanjiannya kemana-mana, alhamdulillah. Yang ada network, yang tidak ada network. Tetapi, apa yang saya sampaikan dari awal, informasi yang kita berikan, itu telah viral kemana-mana. Ya, jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang setia. Terima kasih juga kepada teman-teman yang memang percaya dengan apa yang kita sampaikan. Kita cuma mengambil peluang teman-teman. Kita tidak memberikan teman-teman mimpi kayak YouTuber yang bilang begini. Bukan kita tidak percaya. Ungkapan yang tidak percaya sama persis kita makan nasi. Bukan kita tidak percaya ini nasi, tapi dia suap juga sampai habis. Itu nama juga paling bodoh di dunia. Kalau dia memang buat satu narasi, ini tidak percaya dan tidak jadi, jangan dimakan. Ya, kalau kita was-was lauk itu daging babi, itu kalau kita makan, itu haram jatuhnya. Kan begitu. Nah, itulah orang yang paling bodoh, suara cerdas, tapi otak kosong. Tidak ada yang logik di dalam sebuah sistem kripto, teman-teman. Kita tidak membahas, ya, kripto tidak ada logiknya. Kalau dia cerita logiknya hari ini, kita tanya, konsep apa yang kesempurnaan datang dari kripto itu yang dapat kita duit? Kita bukan cerita logiknya, teman-teman. Kita cerita bagaimana owner menggelontorkan dana dan kita mau ikut polanya. Mau dia itu main dadu, ataupun dia mau mainnya konsep airdrop tebak-tebakan, mau namanya airdrop celup-celupa. Yang penting kita mau duitnya. Kan begitu. Dia buat fitur apapun, kita tinggal ikut. Ini kita dah mengharapkan sesuatu dari airdropnya, lalu kita pula yang mempertikaikan dia. Kan paling bodoh sekali. Kita lihat di leader banyak yang begitu. Kita cerita, kita paham punya. Leader Indonesia bagaimana, tapi kita tidak berfokuskan ke leader. Mereka memang pandai dan cerdas. Kita tidak mempertikaikan kecerdasan mereka. Tetapi yang kita pikirkan hari ini, pikirkan kantong teman-teman sendiri. Begitu juga ada yang memberitahu wali YouTube, mereka mencari sesuap nasi dari YouTube-nya. Makanya mereka buat rumus dan cerita supaya YouTube-nya ditengok. Itu bagaimana teknik advertising. Begitu juga orang menghebohkan di grup. Mereka dah meletakkan beban yang paling besar dengan CTC supaya bisa membayar cicilan, supaya ini. Cuma daftarnya 100 akun. Tiba-tiba dengan kelembatan yang ada, mulai buat porak-poranda di grup ini dan itu. Karena beban sudah diletakkan di situ. Kita pahamnya. Banyak leader bayar ini, listrik pun tidak dibayar. Tokennya aja bunyi-bunyi terus. Kita pahamnya. Cuman, bersabar. Jangan meletakkan sesuatu barang yang kita belum tahu kepastiannya bagaimana, menjadikan dia itu sebagai beban ekonomi kita. Ini sama persis kayak kita, melahirkan anak, membesarkan anak. Kita duduk santai di rumah, dan kita mengharapkan anak berbalas jasa sama kita. Itu orang yang paling bodoh sekali di dunia. Kita hari ini diberi, diterima. Kalau tidak diberi, jangan meminta. Itulah manusia yang paling bagus sekali. Tetapi kalau ada peluang begini, apa salahnya kita mencoba? Kita mencoba dalam untuk apa? Untuk kantong sendiri. Oke. Untuk informasi CTC Plus, ya. Untuk reward teman-teman jangan tanya lagi. Ya. Secepat mungkin update-nya akan berkembang.
akan bertumbuh dan akan keluar. Kenapa update itu masih ada delay? Itu bukan wewenang kita, itu wewenang developer. Teman-teman tanyakan terus sama kita, sama persis kayak teman-teman sekarang kerampokan, tapi curhat sama mantan. Kalau kerampokan, kita bilang sama polisi, bukan sama mantan. Nah, paham? Dan begitu juga teman-teman kalau sakit, jangan pergi ke rumah janda. Pergi ke rumah sakit untuk dapatkan obat. Nah, ingat teman-teman, tempat sesuai tempat kita buat aduan. Di situ sudah ada jaringan support, buat ke support. Janganlah ada support masih tanya di grup. Gas fee-nya berapa? Kita masih belum tahu gas fee-nya. Kita cuma memberikan info, simpanlah 30 CTC. Andai katanya nanti dipakai sebagai gas fee, kita sudah ada cadangan 30 minimum CTCP di dalam dompet kita untuk kita mencairkan. Nah, inilah yang kita berikan informasi. Informasi yang kita berikan jadikan sumber narasi. Wah, kebanyakan kemahalan. Kalau kemahalan berhenti aja. Teman-teman coba belajar menghitung. Jangan kayak anak SMP, anak SMA. 2 kali 2 aja dibilang 0. Tolonglah. Di sini kita lihat. Kalau $2, 100 token masuk ke lending jadi dolar. Itu berapa? $200. Anggap teman-teman buang $30. Dapat sekitar $170. Teman-teman rugi di mana? Andai katanya begitu. Jangan sedikit-sedikit, jangan membebankan. Sistem tidak ingin membebankan kita. Tetapi kita sendiri membebankan kepala kita. Dengan apa? Kita sudah tahu cabang akarnya kemana. Beli motor baru, pergi rumah janda, ke rambut pirang, membawa nanti tetek baru. Kan begitu? Beli mobil baru. Kita ngerti punya, tapi jangan jadikan beban. Kita pikirkan secara rasional, kita cari sesumber dana ini dengan aman-aman aja. Begitu juga dengan sisi kemarin. Kita tidak ada yang mengakar. Yang penting sekarang ini bagaimana token dapat banyak. Kan begitu teman-teman. Nah, apalagi? Begitu juga dengan yang namanya cara withdraw. Kita dirahasiakan sampai sekarang cara withdrawnya. Kita tidak diberitahu malah. Karena dia beritahu ke kita, konsep airdrop kita itu adalah gabungan selama kita research tentang airdrop sejak adanya CTC kemarin. Bagaimana kita mengembangkan CTCP ini untuk menaikkan holdingnya CTC. Dengan momentum ini kita juga meresearch beberapa kripto yang ada di seluruh proyek-proyek kripto yang ada. Kita mencantumkan beberapa konsep yang sederhana supaya user dan juga developer tidak bercanggah. Dan juga mendapatkan keuntungan kepada yang namanya user dan developer juga konsisten untuk membayar. Nah, ada yang menghitung 108 juta, ketawa-ketawa. Ini kita kan udah bilang, dia bukan memberikan tokennya. Di saat kita withdraw token yang ada di internal wallet, masuklah ke external wallet itu berbentuk dolar. Ya. Nah, konsep berian antrian dengan konsep diberi semua itu beda. Sama persis kayak WLD. Siapa yang join WLD? Teman-teman dapat per bulan. Kalau kita ambil dari awal pertama itu dapat 180, 70. Siapa yang dapat 120% di withdraw dulu? Setelah itu, setiap bulannya diberikan 5%. Itu konsep fasting yang dijalankan WLD. Hari ini jalan terus. Tidak ada orang komplain. Yang ada dapat duit. Kenapa tidak ada leader di situ? Leader aja takut jual retina mata. Takut ginjal hilang. Aduh mah, tolonglah. Kadang-kadang joget di TikTok itu ginjal apa lagi yang hilang. Dia tahu bentuk ginjal kosong semua kita bisa punya data hilang. Nah, untuk proyek barunya CTCP ada 3 sekarang. Satu ada game, satu ada bot, dan satu dia akan mengajarkan education. Konsep kripto yang mengeduket kita bagaimana kita mendapat koin yang secara gratisnya berbentuk BTC. Dia memberi informasi ini ke kita bahwasanya proyeknya tidak putus. Dia menciptakan utility token CTCP ini bagaimana untuk dipergunakan di masa depan. Nah, teman-teman bukan hilang di sini. Kita akan lihat ke depannya bagaimana. Nah, kita sudah bilang sama teman-teman. Kita bertaruh 1 miliar. Sampai hari ini orang yang ngomong 1 miliar itu pun tidak ada. Kita bilang kalau sampailah harganya 0,5 di bawah 0,5 cuma 1 hari, kita bayar. Sekarang udah lewat lebih 1 bulan. Kita lihat di CoinGecko
Itu sudah beberapa hari ya kita punya ini dah sebulan lebih dah. Dah hampir 2 bulanan ya. Sebentar. Nah, itulah kita bilang kita real punya. Dan kita bilang di saat airdrop ini ya sudah 1 bulan 28 hari. Kita dah bilang di saat airdrop ini sudah membatasi di saat withdrawal itu akan banyak harga yang akan naik. Di saat kita semakin banyak withdraw, ini bisa tembus lebih dari $5 ke $4. Itu estimasi daripada developernya. Kita akan tengok nanti bagaimana. Nah, ada yang gunakan trading. Trading lah sampai kapanpun. Dia pasti turun sedikit naik terus. Dia bagi teman-teman bayar dulu. Yang penting setelah dia naik, dia nggak susah sedikit agak turun. Nah, kita yakinin konsep yang baru dia akan naik. Rata-rata di saat project distribusi, harga token naik tidak pernah ada di dalam dunia network. Ya, token apa? Jucoin itu ownernya buat. Dia tidak ada di DEX, dia cuma di exchanger. Owner cetak USDT, dia naikkan token. Itu sampah aja pun bisa. Coba tengok Origin yang 100% decentralized. Boleh di screenshot setelah habis dia pre-sale, dia mencanak sampai $100 sampai hari ini turun. Tidak ada naiknya. Apalagi Olympus DAO sama. Kita paham punya teknik DAO. Apalagi Oracle pindah ke DEX, pindah ke cek. Kenapa? Karena owner tidak mampu bayar lagi. Owner sudah mengambil LP, dia bilang dihack, dipindah ke cek supaya tidak bisa mendeteksi yang namanya LP-nya. Dari mana DAO-nya lagi Oracle itu. Sama persis dia bilang, saya masih perawat Pak, tapi tinggal dengan serumah dengan lelaki hampir 1.000 orang. Rumah dari perawat dari mana? Nah itu istilah yang kita berikan ke teman-teman. Ya. Apalagi ARK, dia punya konsep AI. No. Tidak ada AI yang menciptakan trading. CAI itu cuma dibuatkan contoh A pindah ke B. Dia kan A pindah ke B. Oke, B pindah ke A. Nanti dia buat A pindah B, B pindah A, A pindah B. Dia tidak akan pindah hari ini aku pindah ke C lah. Tidak mungkin punya. Nah itu adalah teknik yang dibuat saja. Kita hari ini menyampaikan bukan cuma menjelek-jelekan. Kita cerita ini adalah fakta dan data logiknya. Kita bisa memberi informasi ini secara detail. Kenapa? Karena kita tahu orang-orang yang menjelekan itu ada project di belakangnya. Tahu ujung-ujungnya saya juga ikut Pak. Nggak ada akun. Satu akun pun nggak ada. Paling satu lah dua. Nah ingat teman-teman. Teman-teman yang punya banyak akun bisa dijual. Tidak ada masalah. Tapi kalau orang tiba-tiba pengen menjual dengan kita, itu tidak mau kita beli punya. Kenapa? Kita juga banyak. Nah, apa yang kita berikan, kita informasikan, kita tetap semangat. Hari-hari yang berlalu, pertanyaan itu sudah berulang kali kita jawab. Sebenarnya kita bukan bosan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi kadang-kadang, teman-teman, apalagi keyakinan. Teman-teman sudah punya akun, tunggu aja. Ya, kecualilah kita yang baru-baru dulu kita yakinkan. Ibarat sekarang ini, cewek yang kita gombalin selama ini sudah jadi istri kita. Masa kita kasih umpan lagi? Kan lucu sekali. Masa ada orang udah ditangkap ikan, udah masuk ke dalam baldi, ya, di dalam kantong, di dalam bakul, kita kasih lagi umpan. Ikan, umpan. Mana ada orang buat kayak gitu? Kita hari ini, kita bukan mengumpan teman-teman masuk ke CTCP. Tapi teman-teman ingat, siapapun yang ngomong di dalam grup, siapapun yang menceritakan konsep di dalam grup, ya, CTCP kita membawa hampir lebih 18%. Adakah orang itu mensejahterakan teman-teman kemarin? Adakah orang yang membuat YouTube itu telah mensejahterakan? Malah orang yang begitu memutuskan rantai rezeki orang lain di saat orang lain mengharapkan keuntungan di dalam sebuah sistem. Betul atau tidak? Nah itu terserah ke teman-teman. Alhamdulillah tembus 1.000. Terima kasih buat teman-teman semua. Ini baru mantap. Kita buat pertanyaan, kita beri pertanyaan untuk per orang 1 menit langsung bertanya. Dan setelah 1 menit kita langsung tutup mic. Kita lanjut. Assalamualaikum kepada Gio. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Gio. Assalamualaikum, selamat malam Gio. Halo Gio. Ya. Waalaikumsalam Pak. Lanjut Pak.
Gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas diberikan waktu kepada saya. Siap. Ini ada pertanyaan ini, Pak Hendrik. Ya. Jadi yang kita tanyakan bahwa untuk regulasi akhir pemberitahuan dari pusat kita menunggu nih. Estimasinya berapa haminnya berapa hari sekitar dari akhir airdrop. Jadi kita untuk persiapan grup kita untuk kita rapatkan karena banyak sekali grup kita ini. Jadi kita kumpulkan di forum untuk menyampaikan bagaimana regulasi untuk tahapan pencairan akhir. Jadi jatah. Ini ada pertanyaan kedua. Ada jatah airdrop. Jatahnya berapa? Mungkin 1-2 hari. Mungkin 1-2 hari. Jadi kita mempertanyakan tentang jaringan kemarin. Dia bilang kalau tidak bisa jebol untuk kita update, kita kasih jeda dan kita tidak tutup bonus rewardnya. Nah itu yang apa yang disampaikan. Kalau setelah 2 hari ini kita tidak bisa klaim bonus reward masih belum muncul, dia akan munculkan terus sampai nanti upgrade dan migrasi optimasi sistemnya sempurna. Nah untuk kita standbykan gas fee, standbykanlah minim-minimnya 30% dari nilai dolarnya. Kalau uang kita sekarang ini 100 token USD, ya, itu adalah menggunakan dolar gas fee-nya. Kalau $200, 30%-nya berapa dolar, Pak? Berapa? Kalau gas fee-nya anggap 30% ini. Ini anggap ya, kita cerita hal terburuk terjadi. Kalau gas fee-nya 30%, kalau harga sekarang $2, di saat kita remove nilai tadi 100 token, berapa yang kita butuhkan? Berarti $60 kan? Iya, sekitaran itu. Nah, berarti harus standby minimum CTC nilai itu. Kita sudah memberitahu dari awal, standbykanlah minimum 30 CTC. Kemarin harga murah kan? Tetapi hari ini harga sudah mencanak naik, orang sudah mulai membeli. Sama persis kayak lebaran, orang sudah mulai membeli daging dan ayam, dan mulai harga sudah main naik. Begitu, Pak. Iya, ini seperti itu Pak Hendrik. Jadi teman-teman sudah standby apa yang diberitakan Pak Hendrik kemarin untuk tiap akun minim CTC-nya sudah mencapai 30 CTC. Alhamdulillah. Kebetulan di tim Kebumen di Tengah, Kabupaten Kebumen itu beserta 3 kabupaten, Kabupaten Banyumas dan Kebumen itu sudah sekiranya sudah standby untuk kita persiapan akhir drop ini untuk intro gitu. Jadi itu pertanyaan yang awal pertama saja ada jeda dan estimasinya berapa hari dari regulasinya itu persiapan. Tadi kita meeting paling lama 1 hari 2 hari lah. Dia langsung buka untuk open yang bisa withdraw dulu yang sudah melakukan staking. Nah kuotanya rupanya per hari tidak ada. Cuman kita penasaran, kalau tidak ada kuota, dari mana proses untuk withdraw itu berjalan? Dia bilang sama kita, setiap hari tidak ada kuota. Tetapi dia hitungan 24 jam, dia ada akumulasi 24 jam. Setelah itu pindah ke dalam wallet, dan di dalam wallet staking yang di lock itu, baru nanti bisa di withdraw ke dalam dompet, itu tidak perlu gas fee lagi. Oke. Jadi terima kasih ya atas informasinya Pak Hendrik, sudah sangat terang bahwa kami mengharapkan bahwa informasi selalu update gitu Pak Hendrik. Terima kasih. Sama-sama Pak Dio. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok mati Bang? Mikrofonnya Bang Hendrik mati Bang. Oh ya. Oke. Nah. Jadi begini teman-teman. Bentar. Oke.
Oke. Mereka akan mengupdate data yang bonus reward kita itu, ya, kita ulang lagi dengan pertanyaan Pak Gio tadi. Nah, update datanya ini mungkin butuhnya 1 hari ke 2 hari untuk bonus itu dihitung secara normal, ya. Tetapi date untuk airdrop memang sesuai dengan jadwal yang diberikan. Nah, cuma jedahnya 1 hari ke 2 hari langsung berjalan untuk withdrawal. Nah, di saat withdraw kita tidak ada kuota sebenarnya. Itu apa yang diinformasikan ke kita, ya. Kuotanya itu memang belum tahu bagaimana proses untuk kuota itu berjalan. Dan setelah nanti, contoh, uang kita sekarang ada, anggap yang wallet tidak ada bonus, ya, 100 token. Hari ini harga $2. Di saat kita remove, itu jadinya $210. Di $210 tidak akan berkurang lagi dan kita akan bisa remove. Nah, ini bagaimana prosesnya juga kita belum tahu, memang dirahasiakan sama developer. Nah, di saat kita remove, pindah ke dalam wallet dompet yang namanya dompet CTCP yang ada di Web3 itu tidak butuh gas fee lagi. Baru kita transfer withdraw ke namanya token pocket ataupun teman-teman mau ulang staking, tidak masalah. Kita tidak mau cerita staking dulu nanti Muhammad, ya. Itu alurnya. Kita lanjut Bang Arman Lapai. Assalamualaikum. Selamat malam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh, Bang. Iya, Bang. Luar biasa, salam luar biasa. Insyaallah Bang Hendrik sehat selalu bersama keluarga Bang Hendrik. Amin. Terima kasih, Bang. Ya, salam untuk teman-teman semua. Selamat malam. Semoga semua tetap sehat dan tetap prima sampai dengan pada saat nanti pencairan, Bang. Amin. Ya, Bang jujur aja saya sih tidak banyak pertanyaan sih karena saya paham dan saya sudah pastilah selama dari CTC sampai dari CTC ini saya hanya percaya kepada Bang Hendrik. Terima kasih, Bang. Saya percaya aja. Kenapa saya alhamdulillah bisa masuk dalam tim Bang Hendrik. Nah, untuk itu Bang Hendrik saya berharap itu yang sangat dikhawatirkan Bang Hendrik. Benar. Nah, padahal saya sudah, kalau untuk teman-teman saya sudah ingatkan, sampai hari ini tuh belum ada informasi valid tentang gas fee. Benar. Belum ada, jadi buat apa diperdebatkan? Lebih baik kita bikin dompet 10, 20, 100, 1000 kan itu alhamdulillah Bang. Benar. Ini insya Allah teman-teman saya yang ada di Zoom meeting yang ikut Zoom meeting malam ini, mudah-mudahan mereka berkesempatan tanya langsung kepada Bang Hendrik. Kalau saya sih Bang, ya udah sangat percaya sih kepada CTCP dan alhamdulillah saya pun itu yang prinsip saya Bang. Apa yang saya kerjakan itu hanya untuk soal CTCP itu dompet aja yang paling penting. Betul. Buat mikirin itu dulu. Nanti sudah masanya ya udah kalau misalnya gasnya mungkin 1 koin CTCP $3 ya alhamdulillah. Benar. Ya kita beli gasnya besar juga didapatnya lah di dalam. Benar. Nah, ini juga buat teman-teman supaya tidak jadi beban. Kenapa itu? Kalau kita misalnya satu tim, ya namanya kan tim Bang Hendrik ya. Benar. Nah, kalau yang tidak mampu gasnya, ya kita patungan aja dulu, pecahkan satu telurnya dia. Betul. Nanti bagi 2. Itulah strategi saya sama teman-teman ini saya arahkan. Jadi jangan fokus pada gas fee dan harga CTC yang saat ini melambung dengan gas fee kita tidak punya. Gak usah dipikirin teman-teman. Benar. Setuju banget. Ya, saya hanya rindu sebenarnya sama Bang Hendrik. Selama ini saya sih ikut Zoom hanya mantau aja. Karena ketika saya buka dalam perjalanan, kadang-kadang saya mau masuk juga sudah di 500-an. Jadi sudah sempat ngomong Bang Hendrik. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak. Baru saya rindu sama Bang Hendrik. Dan saya tanya Bu Eli, mudah-mudahan malam ini Bang Hendrik hadir ya di Zoom meeting lagi. Terima kasih banyak. Oke. Baik, Bang Hendrik, itu aja Bang Hendrik. Insyaallah saya selalu. Terima kasih waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Kita menghargai dengan apa yang teman-teman selama ini teman-teman dengan kita. Kita juga menghargai ya teman-teman yang ada kita ibarat saudara sudah hampir berbulan-bulan lamanya. Apa yang kita sampaikan ke teman-teman hari ini, kita ada peluang dapat duit, kita serahkan informasi ini juga ke teman-teman. Alhamdulillah.
selama 100 hari. Itu sungguh viral sekali. Ya, kinerja yang luar biasa yang dilakukan oleh Bang Sultan untuk mengejar network juga, teman-teman yang lain di mana-mana juga. Jadi apa yang kita pikirkan hari ini, kita belum tahu 100% bagaimana pola withdrawnya. Tetapi wallet yang kita telah daftarkan, yaitu sebanyak mungkin, itu tidak akan namanya ada expired date-nya, tidak ada. Jadi dalam waktu yang sama, teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan, jangan yang 108 itu. Karena yang 108 nanti 8 juta akan dibebankan. Tinggal 100 juta. 100 juta ini yang di-lock-kan nanti ke dalam staking, itu bukan token teman-teman. Itu nilai dolarnya. Di saat nilai dolar yang dikeluarkan, di saat dia bayarkan, dia pakai CTCP dengan nilai dolar hari itu. Sebenarnya CTCP ini digunakan sebagai sistem pembayaran dengan konsep namanya dolar. Makanya dia tidak matching. Tetapi kenapa dia menyediakan supply yang banyak? Mana tahu ada orang yang nge-hold. Jadi mereka ada supply yang lain lagi. Dan kalau setiap supply yang teman-teman dapat itu teman-teman nge-hold, terjadilah owner membeli di market. Nah, itulah konsepnya apa yang diberikan ke kita. Sama persis kayak hari ini. Rupiah dijadikan bahan untuk nilai jual beli. Kalau kita bilang, ini kertas. Kalau orang buta bilang, ini kertas loh Pak. Bukan. Ini adalah nilai sebagai tanda jual beli kita dengan konsep sistem barter. Nah, pahami dulu. Bukan diberikan ke semua orang sebanyak, anggaplah terkumpullah 100 juta wallet, diberikan semuanya. Memang nggak ketemu hitungan itu teman-teman. Teman-teman dengar baik-baik, ada fasting yang diberikan. Di saat withdrawal nanti, ada pilihan yang diberikan oleh developer ke kita. Di saat dia mentransferkan dana ke kita, CTCP ini adalah alat pembayaran nilai dolar. Ya, itu bukan tokennya yang distakingkan. Dengar baik-baik. Kita bukan konsep token yang lain. Ini berbeda. Makanya kalau tidak kenal, makanya tidak cinta. Makanya ikut aja dulu, jangan banyak pertikai. Nah, kalau sebanyak-banyak pertikai, yang banyak pertikai rata-rata tidak ada akunnya. Kita lanjut ke Bang Saiful Yusuf. Assalamualaikum dan selamat malam Bang Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Hendrik. Ya, waalaikumsalam Bang. Sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bang Hendrik, mau tanya nih Bang. Silakan Bang. Jadi gini, sebelumnya saya mau cerita sedikit mengenai CTC Plus itu ditingkatkan di Wonosobo yang di yang diketuai oleh Mas Yasin itu mungkin sekarang lagi gabung ya. Mengenai itu kan banyak teman-teman yang namanya ya. Wah gimana ini kalau kesini mahal ini terus di leader kami itu, leader lokalnya kami itu malah begini Bang. Gak usah mikirin ganti, yang penting wallet saya yang banyak itu bisa dibukain dulu. Habis itu kita bisa cairkan ke teman-teman semuanya. Itu gimana Bang menurut Bang Hendrik Bang? Bijak lah. Contoh gini, abang satu rumah, mau beli satu mobil. Abang mampunya kerja begini, gaji abang anggaplah 5 juta. Jadi di rumah anak-anak abang semua ada besar. Kita gunakan mobil ini untuk keluarga. Bisa nggak patungan 5 orang itu beli satu mobil? Bisa. Nah, apa salahnya? Kalau anggap sekarang ini, harga 2 dolar ini. Ini 2 dolar. Anggap satu akun dulu cair. Atau 3 akun dulu cair. Ya kan? Kalau 3 akun cair itu udah berapa duitnya? Udah banyak duit itu 3 akun cair. Nah, anggaplah hal terburuk pun 30% yang dikeluarkan. Ataupun 10% yang dikeluarkan. Kita bebannya dari mana? Benar atau tidak? Makanya kelompok itu bagus. Sebenarnya tidak ada masalah itu memang bagus. Iya. Kita suruh teman-teman buat akun banyak supaya peluang teman-teman dapat dolar semakin banyak. Kalau teman-teman buat satu akun, anggap 2.000, dapat $200 sekarang ini. Anggap modalnya 4.000, habislah $20 contoh, dapat $200. Cuma satu kali kan? Betul. Nah sekarang banyak akun, jangan dipikirkan akun yang semua dulu. Sama persis kayak kita hidup sekarang ini. Umur kita tidak tahu. Tetapi apa yang kita jalankan? Jalankan kehidupan kita seperti hari-hari yang berlalu. Begitu tak? Betul Bang.
Nah, ini kalau namanya kemufakatan, tinggal 8 hari lagi Bang. Itu satu-satunya ayat yang paling bagus sekali. Iya bang, bahkan sampai gini loh bang, di teman-teman itu sampai di grup itu, ayo kita patungan aja gitu kan. Terus leadernya itu ketuanya nggak usah patungan, saya sudah ada 30 CTC plus bahkan lebih. Pokoknya punya saya di dulu aja gitu. Nanti baru teman. Setuju bang? Setuju, itu bagus. Wih, siap. Ini dari tim Wonosobo bang, Jawa Tengah. Bagus Bang. Itu butuhkan sebenarnya. Bang, gini bang, sama teman-teman ini sambil ngobrol sama ngopi-ngopi gini bang. Kalau seandainya ini sudah menjadi jalan buat kita semua mendapat rezeki dari CTC Plus, bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih ke Pak Hendrik dan Sultan Juan dan semuanya bang? Bagaimana kita mengucapkan terima kasih itu bang? Sederhana aja Bang, sejahterakan keluarga kita itu dan terima kasih paling besar sekali Bang. Begitu ya bang? Hanya itu bang. Jangan selesai Bang. Waduh. Kalau sampai ini menjadi rezeki kita semua, pokoknya wah Bang Hendrik sama Bang Sultan sama teman-teman lainnya luar biasa. Doa terbaik untuk keluarga kalian bang. Serius nih bang. Amin. Semoga selalu sehat bang. Dilancarkan rezekinya bang. Amin. Sama kalau boleh satu lagi bang, mengenai apa itu tadi ya yang dipaparkan oleh Bang Hendrik dari awal itu mengenai BTC. Udah bisa diingat itu bang, udah bisa dibahas pertengahan nanti. Suplainya sedikit banget. Tekniknya adalah bagaimana dia gratis Bang. Dia gratis, tetap gratis, tetapi bagaimana dia mengedukasi kita untuk mengumpul BTC. Nanti rewardnya yang diberikan adalah BTC jaringan BP20. Tapi ada hubungannya dengan CTC Plus juga bang? Apa nanti kita ikuti. Nanti kalau kita terangkan secara detail teman-teman muat nanti. Yang penting tahu alur withdrawnya. Kita cari celahnya di mana. Di saat kita sudah tahu celahnya, berarti per hari sudah ada gajian kita. Betul kan? Betul. Nah itu yang penting dulu. Oke. Berarti ini gini ya buat teman-teman yang teman-teman lainnya ini nggak usah terlalu memikirkan untuk masalah kasih bang ya. Yang penting kan kompak dulu sama tim ya. Betul. Itu aja bang. Siap. Nah, mungkin hanya itu aja Bang Hendrik. Terima kasih Bang Hendrik dan keluarga. Sehat selalu Bang. Sama Bang. Karena tadi siang saya gini loh Bang. Lihat YouTube tuh bikin mengenai CTC Plus itu. Ada yang bikin apa itu namanya bikin judul itu kalau nanti bikin wallet sebanyak-banyak itu kata itu nanti kalau tidak cair jangan nangis ya. Waduh itu apa yang dibilangin sama Bang Hendrik tadi itu benar Bang. Mereka bahkan tidak punya CTC Plus juga hanya untuk nyerang aja Bang. Itu kayak nyindir apa namanya Bang. YouTube-nya tidak ada yang lihat. Sebenarnya kita lihat dari segi positifnya. Pertama dia mengiklankan CTC Plus walau ceritanya buruk tetap diiklankan. Yang menonton ribuan. Kedua dia jangan sakit hati. Ketiga dia juga punya akunnya sebenarnya. Keempat kita tahu, kita komen aja. Jilat air liur sendiri nampak, cukup itu aja. Awalnya kan dihina. Tapi kenapa sekarang dia bilang percaya tapi tidak percaya? Abang hari ini makan nasi. Nasi ini abang makan, percaya nggak itu nasi? Tapi dia bilang, aku nggak percaya ini nasi, tapi habis piring. Tidak percaya tapi buat konten. Betul. Berarti dia percaya kan? Percaya dia, tapi kan kalau itu munafik gitu Bang. Tapi konten itu bagus Bang. Biasanya konten-konten yang menjelekan itu yang membuatkan viral Bang. Iya, kayak CTC dulu ya Bang ya. Betul. Kalau kita cerita konten itu bagus, gak viral, kita juga berterima kasih sama dia. Kita pandang yang ekspektasi yang paling unik sekali adalah jangan bilang negatif dulu. Kita positif aja. Yang penting, apapun yang lu bilang, gua sudah standby akunnya. Ada dua perkara yang tidak kita pahami sekarang ini. Kalau tidak jadi, kita tidak rugi. Karena apa? Bisnis tetap jalan karena harga sudah terbentuk. Kalau jadi, kita juga untung besar. Benar kan? Kita untung besar. Nanti dia akan pikir sendiri dan channel-channelnya itu akan membuatkan dirinya malu sendiri. Kita kan tidak pernah jumpa orangnya. Cuma tahu suaranya toh. Nah, dia penasaran. Benar, dia penasaran awal-awal kan hujatan yang diberikan. Tapi kok rame orang setiap hari. Cobalah aku buat konten ini. Jangan nangis kalau nggak cair. Kalau jangan nangis nggak cair, kalau dia yang buat konten dari kemarin CTC bisa mensejahterakan banyak orang Indonesia, kita percayalah. Tapi hari ini kita tanyain,
Dari CTC kemarin, berapa banyak konten-konten dari YouTube, ya, termasuk dengan orang yang menghujat YouTube-nya Bang Sultan Cuan. Hari ini kemana suaranya? Iya. Hilang semua itu Bang. Bahkan ini konten dari India aja yang ada yang bikin sensitif loh Bang. Iya, memang iya Bang. Luar biasa Bang. Iya, siap. Kita sekarang ini boleh dikatakan kalau di Indonesia kurang dari 10 juta Bang. Beneran, kurang dari 10 juta. Masa, aduh, peyem juga. Kita mau kalau boleh 30 juta Indonesia. Tapi dapatnya cuma tidak sampai 10 juta. Gak sampai 10 juta ya Bang ya? Gak sampai 10 juta. Bang, nanti saya buat video juga di YouTube. Judulnya gini Bang. Judulnya gini Bang. Jangan nangis ya Dek ya kalau JP gitu. Saya ngomong sama Bang Sultan ini baru nongol gitu Bang. Oke lah. Ya, hanya itu aja. Geser ke teman-teman yang mau menanyakan pertanyaan lain. Bang Sultan, terima kasih Bang. Terima kasih. Salam dari Wonosobo, Jawa Tengah. Oke, saya pamit dulu Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, kalau untuk konten-konten YouTube itu sebenarnya sederhana teman-teman. Teman-teman sudah ada pistolnya, teman-teman ada pelurunya. Semua medsos kita ada. Kita bisa nyerang sebenarnya. Tapi buat apa? Kita sudah tidak perlu nyerang. Kita tidak perlu meyakinkan lagi. Kita tidak perlu menjawab pertanyaan. Kita tinggal bukti saja. 8 hari. Tidak perlu kita meyakinkan bahwasanya yang kelalahan itu bahwasanya bunga lebih wangi. Karena dia sudah makan sampah, biarin aja sampah yang dimakanin. Kan gitu teman-teman. Berarti dia bau bunga berarti busuk. Kalau kita jadi lalat pun kita tidak bisa meyakinkan bunga itu harum. Kenapa? Makanan kita sampah. Ayo kita lanjut ke Bang Dunia Kripto. Silakan Bang Dunia Kripto. Assalamualaikum dan selamat malam Bang. Waalaikumsalam, selamat malam Bang. Alhamdulillah, malam ini sampai 1K juga Bang. Alhamdulillah. Tembus. Kayaknya lebih sih, cuman limit 100.000 kan. Tapi ini ada yang SMS juga Japri gak bisa masuk kota full gitu. Iya. Padahal nunggu di luar. Alhamdulillah. Ada tanya ini Bang. Silakan. Jadi kita sekarang nanti kalau kita WD nggak dapat CTCP ya, semua jadi USDT ya. Betul. Jadi gini. CTCP kita yang ada di dalam dompet airdrop pindah ke dalam staking itu bukan CTCP lagi, tapi dolar yang sesuai dengan harga market sekarang. Oke. Paham? Kalau harga market sekarang itu adalah 2,16 dolar, berarti yang pindah ke dalam dompet kita itu adalah senilai 216 dolar, 10 sen. Oke? Di saat kita remove dolarnya itu, dia akan jadi CTCP di harga hari itu. Paham? Di harga kita tadi. Dia tidak kurang. Kalau harga menaik, nilai CTCP kita keluar, itu akan naik. Gitu Bang. Paham? Sama persis kayak Abang beli sekarang ini singkong. Harga PTC harga berapa? Abang membeli singkong senilai 20.000, tetapi abang bayar pakai PTC di harga hari ini. Begitu Bang. Oke. Nah, makanya orang tidak paham. Tidak cukup 108 juta. Dari mana tidak cukupnya? Kalau harga naik berarti nilai 100 token kita sudah berkurang. Yang dia bayar itu nilai dolarnya. Oke. Baik. Jadi berubah sekarang. Ya. Oke. Terus sama ini Bang. Yang kebanyakan yang remove kita ke token pocket nanti jadinya CTCP atau USDT Bang. CTCP Bang, tetap CTCP, tapi nilai dolarnya utuh. Oke. CTCP itu sebagai alat pembayaran. Nilai dan turun naiknya aja yang berubah. Contoh di saat abang remove, ya, anggap abang remove 200 dolar tadi. Nah itu nilainya sama di hari itu. Dikalikan 200 dolar tadi, anggaplah 3 dolar, berarti kurang kayak abang dapat CTCP, tapi dolarnya utuh. Semakin naik harga dan semakin untung lagi abang. Di saat abang sampai di token pocket, abang langsung cairkan jadi dolar. Begitu Bang. Sama ini Bang, permintaan aja. Ini kan semakin tinggal sedikit lagi harinya.
Kalau bisa sering-sering cuma itu aja bang. Sebenarnya kita nggak mau zoom bang, kita ada kesibukan sendiri. Saya juga plan dengan tim. Akun masih sisa sedikit lagi untuk 200.000 itu masih belum siap sebenarnya, masih sisa sedikit lagi. Nah, kita telah settingkan beberapa akun untuk withdrawal. Kita setting hampir 30 akun duluan untuk withdrawal awal. Kita mau cari polanya dari mana, dan ini yang kita lokasikan ke anak-anak dan teman-teman yang kita punya yang mengerjakan wallet ini. Nah, kita settingkan walletnya berapa banyak nih. Nah, kita nguruskan wallet mana yang di withdraw duluan, wallet mana yang masih di keep. Nah, ini wallet ini kita belikan juga. Kita sudah beli dari awal kemarin hampir $5.000 di harga $0,6. Tapi kita tidak jual sekarang karena gas fee-nya untung dari kita dari nilai dolarnya. Nah, teman-teman harus paham. Di saat kita withdrawal 100 CTC kita pindah ke dalam wallet staking nilai dolar, yang itu gas fee-nya yang dibayar adalah nilai dolarnya, tapi bayarnya pakai CTCP. Ingat itu. Oke? Bukan 30. Jadi kalau kemarin dibeli di 0,630, hari ini dia sudah untung. Sudah untung besar. Nah, yang dinilaikan, anggap sekarang $2, dia butuh 10% atau 20%. Berarti $40. Kalau kemarin dia beli 30 di harga 0,6, sekarang udah ada kenaikan hampir lebih 3 kali lipat kan? Dia sudah untung malah. Benar kan? Ya, benar. Nah, begitu Bang. Right? Nilai dolarnya loh yang dibayarnya. Siap. Satu lagi bang. Ya. Nah, kita kan nggak ada kuota nantinya bakalan 1 hari. Ya. Nah, terus itu kok bisa klaim berapa kali atau gimana bang? Setiap wallet bisa klaim 1 kali. 1 kali 24 jam. Betul. 1 kali 24 jam setiap wallet. Tapi ada wallet yang dapat, ada wallet yang tidak dapat. Nah, ini yang kita nggak tahu nih. Dari mana dihitung wallet ini tidak dapat. Nah, itu kita akan cari polanya. Setelah pola ini ketemu, nanti kita akan informasikan di grup dan kita akan buatkan video. Kita akan berikan linknya ke dalam grup-grup dari channel linknya Bang Sultan Cuan dan juga Bang Darso dan teman-teman yang sering buat konten untuk CTCP. Oke? Oke bang. Oke, terima kasih. Siap. Baik. Terima kasih selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke Bang Ahmad. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ahmad. Silakan Bang Ahmad. Waalaikumsalam Bang. Salam sehat selalu untuk semua grup di sini. Semoga semua diberikan keberkahan. Jadi mau tanya kembali itu tadi sudah tanya jujur bersama yang tadi teman kita sebelumnya saya itu sudah terjadi. Jadi alhamdulillah kita sudah menunggu sabar. Itu namanya sudah berjalan. Sebentar lagi ya, dengan 10 di jam sekian kita Allah bismillah. Amin. Betul. Oh iya, Bang, posisi di mana sekarang? Sekarang masih arah ke Bandung, Bang. Oh, tapi iya, sudah Indonesia. Arah ke Bandung. Untuk ini apa motivasi Anda supaya dan teman-teman saya juga untuk mengalami. Maka kalau ini sudah mepet, jadi saya ajakkan untuk tim saya di sini supaya sedikit demi sedikit untuk memperbanyak wallet itu. Soalnya kan teman-teman ini mau buat itu YouTube yang membuat tes tadi yang sudah dibicarakan itu terlintas pada HP-nya teman-teman gitu. Dan tim saya itu mengenal ini gimana sudah nggak usah didengar lagi. Pasti juga di sini. Jangan diam aja. Sudah terjawab. Benar. Jadi begini Bang, kadang-kadang kita ini manusia. Di saat kita memegang satu nilai, Abang harus tahu dulu siapa yang bawanya. Kita kenapa bersemangat di sini?
kita pengen teman-teman menikmati keenakan yang waktu kita withdraw di CTC kemarin. Benar kan? Ada peluang yang baru. Kita mau teman-teman menikmati hal yang sama. Kita menyampaikan ke teman-teman, kita sudah mengkaji juga sedikit sebanyaknya dan kita sudah mempertanyakan dari nilai-nilai logik untuk mendapat duitnya. Kan begitu? Kedua, di saat kita sudah menyampaikan mungkin besok kita sudah mau menikah dengan orang yang tercantik di desa itu. Tiba-tiba kita mendengar, kita nggak kenal siapapun. Malah kita dengar, aku kemarin udah cium loh sama cewek itu. Kita percaya. Akhirnya kita tidak menikah sama cewek itu dan orang tadi yang datang. Siapa yang bodoh sebenarnya? Nah, di saat kita sekarang lagi menggarap, yang kita pikirkan bukan omongan orang. Kita pikirkan periuk nasi kita di rumah. Kita pikirkan kantong kita isinya habuk atau duit. Kita pikirkan sekarang minyak bensin motor kita kemana-mana ada duit atau tidak. Kan begitu, Pak? Ngapain kita dengar omongan orang? Di saat orang buat konten YouTube, itu ada namanya positive thinking. Dia membuat narasi, thumbnail yang luar biasa, kata-kata yang namanya tajuk cerita luar biasa. Itu untuk menarik orang menonton cerita dia. Sekarang kan kita bilang, buat apa kita tonton? Sedangkan yang kita kerjakan selama 100 hari, kita tunggu selama 1 hari. Dengan cuma omongan yang sedikit, kita tinggalkan apa yang kita kerjakan selama ini. Itu jadi orang atau menjadi susah diomongin lah. Itu Bang Ahmad. Iya, betul. Benar kan? Iya, oke, betul. Nah, kita harus berterima kasih sama dia, Bang. Karena dia makin viral. Betul. Nah, positif dia secara kata-katanya aja sama persis kayak orang makan nasi. Saya bukan tidak percaya. Saya bukan tidak percaya. Saya bukan tidak percaya dan saya bukan tidak percaya. Itu aja yang diulang. Berarti dia percaya dong. Iya, betul sekali. Benar kan? Masa kita yang gak tua ini mendengar kata-kata dengan setiap dialog dengan sebuah kata dia itu logikanya dia tidak ketemu dengan polanya sendiri, dia tengah halusinasi dan juga beban dengan finansial. Jadi dia ikut. Di saat dia ikut, dia buat konten untuk orang dilihat di YouTube-nya dapat duit lagi ke dia. Benar kan? Nah, itulah yang terjadi sekarang di Indonesia. Orang suka buat konten, orang suka jadi buzzer, tetapi ujung-ujungnya dalam secara nggak langsung namanya tidak kenal maka tidak cinta. Walaupun bagaimana tidak suka, akhirnya mencintai dalam diam. Kan begitu? Nah, masa kita percaya dengan omongan orang kita dari ribuan akun, tanda dia lebih banyak lagi akun dari kita 5.000 malah. Benar loh. Kita tidak tahu. Iya kan? Iya, Bang, aku kalau tidak suka sama orang, aku percaya Bang akan lakukan hal yang sama. Orang itu beri kita duit pun kita tidak akan terima punya kalau tidak suka. Benar kan? Ngapain dia tidak suka tetapi mencintai dalam diam? Itu namanya apa namanya itu? Kalau ya cinta suka dalam keadaan inilah diam lah, gitulah. Sudah suka tidak kawan. Benar sekali. Cari perhatian, Bang. Oke, Bang, matur suwun sangat Bang itu. Semoga menikmati semua dengan saudara-saudara yang di sini. Jangan patah semangat kalau masih ada waktu. Saya pun juga masih buat akun ini sampai di titik hari akhir nanti. Amin, Bang. Salam semua, mohon undur diri. Bang Iri, terima kasih banyak untuk informasinya. Bang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk informasi tentang YouTube kita berulang. Ayo teman-teman semua, kita semua sudah berumur. Mungkin ada juga yang di bawah umur, ada juga masih 20-an dan juga masih 30-an. Kalau saya masih 28. Nah, apa yang kita ceritakan kepada teman-teman hari ini, kita amat bersyukur sekali. Baik itu kontennya negatif, dan kontennya positif, atau kontennya tengah-tengah. Yang persis hari ini teman-teman, arah tuju kita, di saat kita menyampaikan informasi ke teman-teman, satu aja yang kita ingat. Peluang tidak datang kedua kalinya.
Yang penting sekarang ini adalah kantong kita berisi atau tidak. Kita pikirkan bagaimana nanti saya sama Bang Sultan mencari pola, mencari strategi yang baru di saat hari itu ketemu polanya. Yang kita infokan ada cuma di grup kebun saja. Nah, grup kebun cuma ada 1024 dan di grup itu nanti kita akan informasikan bagaimana pola ini. Nanti barulah nanti disebarkan di grup-grup yang lain. Nah, di grup kebun itu kenapa kita sering chat? Grup itu memang dari nilai-nilai ya sentimentalnya ada. Orang mau belajar dengan donasi, orang mau belajar dengan namanya informasi. Kita tidak pernah kenal, malah kita rapat di grup itu malah. Nah, makanya hari ini teman-teman, kita tidak perlu dengar kata orang. 8 hari lagi teman-teman. 8 hari. Apa namanya? Hari demi hari yang kita lewati hari ini, apa yang saya bisa sampaikan adalah teman-teman buat aja lah akun semampu mungkin. Ini nilainya persis kayak cek yang bisa di-WD-kan. Itu jangka waktunya, cuman kita belum tahu pola dari kuota yang diberikan. Kalau kita sudah ketemu pola dari kuotanya itu, saya yakin kita semua bergaji setiap hari. Dari nilai, semakin naik harga token, semakin bagus dan besarlah peluang dolar yang kita dapat. Semakin naik harga token, semakin banyaklah uang dalam kantong kita. Developer hari ini kita bisa bandingkan secara rasional dan secara positifnya. Dia membuat staking no lock teman-teman. Walaupun ada gas fee yang dibayar untuk remove. Dan sekarang orang yang ikutkan stakingnya banyak sekali. Dari awal saya sudah jelaskan. Dari pertama kemarin, staking sudah diikuti. Tetapi developer berani naikkan harga setinggi $2 lebih. Tidak pernah ada developer begini. Tidak ada token pre-sale, tidak ada token private sale, tidak ada token seed sale, dan tidak ada token namanya newbie sale. Tapi dia bisa naikkan harga sebesar ini teman-teman. Logiknya ketemu. Berarti owner punya duit. Secara rasionalnya, apa yang kita carikan adalah duit owner. Bukan logikanya. Kemarin CTC pun begitu. Kita ceritakan ke teman-teman, kalau owner tidak punya duit, kita tidak mau ikut sistem itu. Nah, teman-teman bisa lihat. Walhal sudah mau WD, ngapain dia naikkan? Harusnya kayak DAO-DAO yang lain, dia turunkan malah. Untuk owner ambil uangnya di dalam market. Ini cerita benar. Dan LP-nya itu ada 32 juta dolar. Nah, kalau 32 juta dolar naik lagi jadi 2, itu 32 juta dolar kali 2. Token-token yang lain, harga sampai 80 dolar, 70 dolar, DAO yang lain. LP-nya baru ada ratusan juta dolar aja. Kalau harga 2 dolar, LP-nya jadi 0, teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman, ini potensi. Kita approve-kan sama teman-teman, kita sudah kabarkan dan jabarkan di setiap Zoom. Ayolah cicil teman-teman, belilah harga di 0,6, 0,7, 0,8. Cuma ada segelintir yang dengar, tetapi sebanyaknya masuk telinga kanan, keluar lubang pantat. Nah itu rata-rata. Kita lanjut ke Bang Andri. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Ini kan tanya dari teman-teman juga untuk memastikan aja. Mungkin memang saya tinggal import gimana ya. Jadi untuk nanti klaim itu waktunya sudah mulai klaim itu, kita klaim itu untuk di menu yang airdrop atau di mana ya Bang? Belum tahu menunya di mana, nanti dia akan infokan di news Bang. Oh gitu ya Kak. Bukan di menu airdrop itu kan ada yang waktu sama hari berjalan itu ada tulisan klaim di situ. Kemungkinan di situ dan kemungkinan bukan di situ. Nah, jadi begini kita jelaskan. Nanti ini kan bukan project satu hari itu. Dan bukan ada expired date yang kita rebutkan sebenarnya. Cuma kita ada biaya yang kita harus bayar. Makanya kita secepat mungkin mau withdraw. Kan begitu. Nah, yang kita ceritakan sekarang ini, di saat nanti kita sudah tahu di mana menu-menunya, nanti kita akan buatkan video, dan kita akan upload, dan linknya kita akan berikan di grup. Untuk memudahkan teman-teman mengikuti langkah-langkah itu, dan pola yang kita jelaskan. Begitu Bang Andri. Ya. Masih banyak grupnya situ, ya biar yang lain bisa ikut.
Baik. Sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, untuk penjelasan bagaimana cara withdraw, bagaimana menunya, belum kita ketahui sama sekali. Nah, kita ikut aja alurnya, kita nikmati aja, sama persis kayak sekarang ini. Wah, aku sudah nggak sabar nih datang pesta. Aku udah nggak sabar kawin nih, tapi sudah kawin 2-3 hari mulai puyeng. Kenapa? Hutang ini, hutang itu harus dibayar, mulai nampak macam-macam hutang keluar. Sabar. Ini dapat duit punya. Kita relax dulu. Ya. Aduh, aku udah nggak sabar beli BYD. Oke, relax. Nanti kalau BYD sampai depan rumah, itu bukan terbang sampai ke bulan. Tetap di depan rumah itu 1 minggu diplototin pasti. Kan begitu teman-teman. Hari ini kita bukan jalankan proyek 1 tahun, 2 tahun punya. Ini proyek jangka panjang. Nanti ada proyek airdrop yang baru lagi. Motivasi ke kita bagaimana untuk menyimpan Bitcoin. Kalau proyek airdrop ini booming dan mendapatkan jelas-jelas dapat duit ke kita dengan apa pun, saya jamin ini akan booming lebih luar biasa lagi. Nah, yang kita jelaskan hari ini, owner memang ada duit punya untuk bayar. Dan token yang distribusi sebanyak 100.08 akan dibebankan 8 juta. Sisanya cuma 100 juta. Bukan token itu yang diberikan ke kita. Tetapi kenapa developer menciptakan banyak token? Supaya nanti kalau ada yang hold, menggunakan project-project dia sebagai namanya utility. Inilah yang akan distribusi ke setiap holder. Nah, contoh hari ini, uang yang kita dapat $200 dari nilai 100 token. Tetapi di saat kita tidak mau cairkan, owner mau cari token di mana? Berarti owner punya token. Akhirnya berjalan begitu terus. Dan dia nanti akan beli di market, tambah lagi naik harga. Oke? Kita lanjut ke Bang Subagio. Assalamualaikum Bang Subagio. Selamat malam. Waalaikumsalam Bang Erik. Sehat Bang? Sehat Bang, luar biasa Bang. Masih di KL apa udah pulang nih? Udah pulang. Wah, siapa yang mencintai Indonesia dari Malaysia Bang? Mana ada orang sampai hari ini Bang tinggal dari kecil umur 5 tahun di Malaysia. Akhirnya pulang ke tanah air sendiri, saya tidak pernah menukar KTP saya menjadi warga negara Malaysia. Siapa yang lebih mencintai? Saya jamin setiap orang yang datang kerja ke sana pasti mengidamkan untuk mendapatkan KTP yang tinggal di sana. Betul kan? Dan banyak yang sudah tinggal di sana tidak mau pulang sampai hari ini. Betul kan? Tetapi saya pulang ke negara sendiri Bang. Padahal tidak ada apa-apa pun di negara kita. Cuma ada sejarah aja. Betul kan? Betul. Ini Bang, saran dari saya nih. Ini kan waktu sudah mendekati nih, tinggal 10 hari lagi. Kalau bisa nih Bang, adakan baru lah. Bang aja kan nunggu rasanya kayak 2 tahun Bang, bener. Kangen nih. Kemarin 2 hari di KL nggak bisa buat, hari terakhir kan kita putus Bang dari signal. Nah jadi hari kedua kita pulang, pesawat jadi delay. Nah hari ketiga ada teteh lagi manggil jadi nggak enak pula. Gitu. Ya. Kan kita lebih dulu kita kan lebih dulu kan teteh rambut pirang Bang. Jadi mau dikemanain nanti CCTV duit banyak kan. Jadi kita salurkan lah ke teteh itu. Ini Bang, teman saya tuh kemarin pernah nanya nih. Coba kalau nanti Bang Bagio masuk Zoom tanyakan masalah untuk videonya. Tadi udah disebut, udah. Berarti kan kita harus minimalkan siap CCTV-nya ya? CCTV. $30 minimal atau nilai dolarnya Bang. Anggap hal terjelek 30% dari nilai dolarnya 200 berarti berapa? $60 kan? Anggap $60 hal terjeleknya. Iya. $60 siapa ya Bang? Itu bisa siapa? Artinya itu butuh satu wallet atau nanti bisa dipindahkan. Contoh nih kayak di Bumi kan kalau ada sisa gajinya kan bisa bergeser ke bawah. Ini sama. Sama Bang. Sama. Kita bisa letakkan 5%, kita bisa letakkan 1%, kita bisa letakkan 3%, tapi kita belum tahu polanya. Nah, polanya ini kita belum tahu. Nah, kita semuanya, aku ada satu di sini, ya udah, buat aja. Kita lihat nanti, dapat atau tidak. Tapi dalam hitungan ini, dia masih merahasiakan cara teknik untuk menerima
airdrop yang dia klaim itu. Begitu. Berarti masih rahasia ya, Bang. Memang belum rahasia. Artinya belum ada ini ya, caranya nanti di masalah withdraw ya, Bang ya. Benar, masih rahasia. Jadi rahasia ini lebih penting buat kita karena banyak proyek sekarang akan meniru 100%. Saya yakin ada owner juga mendengar di saat kita sekarang bikin Zoom. Dan kemarin lakukan airdrop dengan informasi yang kita ajarkan, baik itu berkebun. Ada hampir 5 konsep yang datang daripada Zoom yang kita buat. Semuanya teknikalnya itu apa yang kita ajarkan, yang dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Begitu. Niru CCTV ya, Bang ya. Rata-rata begitu, Bang. Niru. Tapi kalau niru itu kita nggak masalah mereka tiru. Sebenarnya mereka tiru mengambil momentum untuk mengambil peluang dan mencari keuntungan sendiri. Kan begitu, Bang? Oh, betul, Bang. Iya. Kita lihat sekarang, setiap token yang lahir di Indonesia, ya, berapa banyak uang yang digelontori ke dalam sistem? Tidak ada. Ya. LP-nya aja nggak berani letak. Begitu kan? Mana ada orang berani letak LP? Iya. Rata-rata cuma mimpi yang diletaknya. Nah, itu, Bang. Berarti itu ya, Bang ya. Baik. Untuk pencairan kita harus siapkan minimal 30 CCTV ya. Minimal lah kita sampaikan. Kita belum tahu yang 100%-nya. Sebenarnya 1%, 2%, 3% juga bakal terima. Cuma kita belum tahu pola bagaimana dia menerimanya. Itu sampai hari ini dirahasiakan sama developer. Cuma kita dapat informasi terbaru, ada 3 proyek yang akan keluar. Pertama ada game, kedua ada bot trading yang memang kita konekkan API. Dan yang ketiga itu dia mengajarkan ke kita dengan satu pola lagi, dengan sebuah kripto lagi, untuk mengumpulkan Bitcoin dengan cara free. Ya. Ya, Bang. Baik. Berarti kita tunggu ya infonya Bang Hendrik ke depannya untuk videonya. Baik. Ya itu Bang, saran saya Bang ya. Ya. Bisa balik Bang, zoom terus. Jadi kita terus dapat update info terbaru dari Bang Hendrik gitu loh. Jadi kan yang diinfokan juga lagi berani nih. Karena sudah dekat nih Bang. Alhamdulillah banyak udah pada 1000-an Bang di ikut saya untuk teman-teman. Alhamdulillah. Banyak. Gitu Bang. Mungkin gitu aja Bang. Kasihan nih yang aktif tangan udah banyak. Moga-moga ya. Ya, salam saya. Yang penting salam saya itu tadi. Yang kedua, pesan saya Bang. Ingat selalu ya. Baik. Selalu. Terima kasih Bang. Siap. Terima kasih Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Terima kasih juga Bang Subagio. Begitu juga doa Bang untuk keluarga dan teman-teman semua. Kita lanjut ke Macha. Assalamualaikum dan selamat malam. Mochito. Macha. Kalau di Malaysia Macha itu aneh. Tapi. Assalamualaikum. Ya. Salam. Saya ini pakai akun anak nih. Oh, oke. Saya ini baterainya lagi ngedrop. Saya Wendar Darmawan dari Sukabumi itu, Bang Hendrik. Iya, Bang. Ya. Saya cuma simpel aja ada yang ingin dipertanyakan ulang. Kalau dari Reward, apakah betul kalau tidak terklaim sampai berakhir airdrop itu akan hangus? Bang Hendrik bagaimana? Coba. Benar, cuma di-delay berapa hari, ditambah berapa hari kita belum tahu. Tetapi kalau dia sudah hilangkan menu itu berarti hilang. Nah, kita ada saran baru. Kalau 2 hari dia masih belum muncul, diklaim aja, nanti dia akan tercatat datanya. Kita sudah tanya ulang. Setelah diklaim 1 kali, data akan tercatat, nanti akan auto masuk ke dalam dompet kita. Begitu informasinya, Bang. Oke, siap. Terima kasih. Cuman itu aja Bang Hendrik. Terima kasih. Baik, Bang. Kalau ngeklaim reward itu ininya gastinya pakai Mas BNB atau masih BNB? Untuk klaim airdrop dan juga reward masih BNB.
yang staking, unstake, semuanya pakai CTCP. Tapi nanti untuk claim airdrop pakai CTCP. Oke. Terima kasih Bang Erik. Sama-sama. Oke. Saya izin kelas, saya kasihan tuh di grup banyak orang yang mau masuk nggak bisa. Jadi bukan ini supaya baik dia kasihan. Baik. Terima kasih Bang. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke Bang Haji Ihsan. Silakan Bang Haji. Assalamualaikum dan selamat malam Bang Haji. Waalaikumsalam Bang Hendrik, ini mewakilkan Pak Haji nih, Bang Bimo. Silakan Bang Bimo. Ya, enggak tanya sih Bang, cuma sedikit ini Bang Hendrik. Saya Pak Haji rencana kalau sudah mau dulu kami sembunyi di Terawangan. Enggak mau diganggu. Itu bukan sembunyi namanya Bang, itu terbuka namanya. Itu kan namanya cangcut doang yang dipakai Bang. Itu bukan sembunyi. Soalnya kan banyak yang cari kami biasanya Bang Hendrik. Kalau mau sembunyi itu di Gilimeno, Bang. Ada bukan penguasa di sana, aku tidak boleh minta izin lah. Gili Terawang bukan sembunyi, keluar duit, langsung digoda bolehnya semua. Gimana Bang? Nggak usah Bang, aku di Meno kalau gitu lah, yang lebih privasi itu. Nah, itu baru sembunyi itu kalau di Gilimeno itu. Kan udah tembus 15.000 Bang. Pokoknya kalau aku yang withdraw, hari withdraw itu aku yang sembunyi. Confirm nggak betul? Bang Bimo tembus berapa ribu apanya? 15.000 user atau 15.000 USDT? Loh, 20.000 akun dong. Oh, sip. Belum tahu. Luar biasa. Thank you. Baik. Terima kasih Bang Bimo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa Gili Terawang maksudnya? Itu bukan sembunyi, itu terbuka namanya. Mau lihat cangcut Bang Bimo itu. Kita lanjut ke